Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatia Salsabila dengan NIM 250600282. Sebelumnya di sini saya membacakan surat Al-Kahfi tidak menggunakan Al-Qur'an karena saya sedang berhalangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada wa yunzirul lazina qalatak hadzallahu walada malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa qaziba fala alaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadits si asafa inna ja'alna ma'alal aradi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kafir warraqimi kanu mi ayatina ajaba Iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan modernisasi, kontribusi Islam dalam membangun peradaban dunia yang damai dan sejahtera, peran masjid dan membangun umat, implementasi Islam rahmatan lil alamin, konsep pernikahan dalam Islam dan pandangan terhadap pernikahan beda agama, pendapat tentang ekonomi syariah, konsep pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu ada tantangan modernisasi dan kompatibilisasi tibilitas Islam dengan dunia modern. Nah, Islam menghadapi tantangan modern seperti perkembangan teknologi, globalisasi, sekularisme, dan perubahan nilai sosial. Namun, Islam pada dasarnya adalah kompatibel dengan dunia modern karena Islam itu bersifat soleh likuli zaman wa makan, yang artinya relevan sepanjang waktu dan tempat, atau bisa dibilang gak kemakan zaman lah gitu. Kemudian Islam juga mempunyai prinsip ijtihad yang memungkinkan penyesuaian hukum Islam terhadap konteks baru. Jadi Islam tuh gak bakalan ketinggalan zaman. Jadi makin berkembangnya zaman, Islam juga ngerti gitu terhadap konteks-konteks baru. Kemudian Islam juga mendorong ilmu pengetahuan, rasionalitas, keadilan, dan kemajuan. Kemudian nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Karena kalau misalkan kita hidup di dunia modern tanpa Islam, atau kita nggak ada iman gitu, kita bisa keseret-seret. Seperti yang kita tahu, perkembangan zaman sekarang udah parah banget ya. Kemudian ada kontribusi Islam dalam membangun peradaban dunia yang damai dan sejahtera. Nah, Islam itu berkontribusi besar melalui konsep rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Islam juga berkontribusi besar melalui ajaran perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial. Juga sejarah peradaban Islam yang melahirkan ilmu, pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan hukum. Jadi
ilmu-ilmu yang kita dapat kayak ilmu kedokteran, ilmu hukum gitu-gitu tuh sebenarnya masih ngiblatnya ke Islam gitu, karena di Islam juga dijelaskan eh, kenapa kesehatan manusia bisa kayak gini, hukum-hukum eh, juga ngiblatnya ke Islam, karena kan kalau misalkan kita bikin hukum tanpa ngelihat ajaran di Islam tuh kayak ya gitulah. Terus ada prinsip ukhuwah, musyawarah, dan keadaan ekonomi untuk kesejahteraan bersama lahir dan batin. Nah, lanjut ke peran masjid dalam membangun umat. Masjid tuh punya peran sebagai pusat ibadah dan pembinaan spiritual. Terus juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan mau dakwah tuh ya di masjid, kita juga kan beribadah di masjid gitu. Terus lanjut ke implementasi Islam rahmatan lil alamin. Implementasi itu tuh tercermin melalui sikap modernisasi, terus menghadapi akhlak yang mulia, terus menolakkan kekerasan dan diskriminasi lah. Terus aktif juga dalam menjaga lingkungan, kemanusiaan, dan harmoni sosial. Jadi dengan kita menjaga hubungan dengan kayak tetangga-tetangga itu sama aja kita tuh udah mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin gitu. Lanjut ke konsep pernikahan dalam Islam dalam pandangan terhadap pernikahan beda agama. Nah, banyak juga nih di anak-anak zaman sekarang tuh sukanya sama yang beda agama gitu, katanya yang beda agama lebih menarik kan. Nah, ternyata di sini dijelasin kalau pernikahan dalam Islam adalah mitsakon galizhan, yang artinya perjanjian yang kuat untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Tujuannya itu mencakup ibadah, keturunan, dan ketentraman hidup. Pernikahan beda agama itu dilarang. Tapi ada juga sebagian ulama yang bilang kalau misalkan laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan yang non muslim, tetapi perempuan yang muslim itu nggak boleh nikah sama yang non muslim, pria non muslim gitu. Kenapa? Karena kan katanya kalau misalkan cowok tuh, laki-laki tuh bisa buat jadi imam gitu loh. Jadi kalau misalkan si cowoknya yang Islam, jadi dia ngimamin ceweknya, sedangkan kalau ceweknya Islam kan berarti dia harus ngikut suaminya gitu, makanya nggak boleh gitu, tidak dianjurkan. Terus lanjut ke pendapat tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan kejujuran serta keseimbangan, juga menghindari riba, gohor, dan maisir. Terus juga ekonomi syariah itu mendorong zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terus juga bisa menjadi alternatif sistem ekonomi. Nah, lanjut ke konsep pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil dengan ciri-cirinya integrasi ilmu agama dan ilmu hukum. Terus penanaman akhlak mulia dan karakter, serta pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang menjadikan ilmu sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat. Nah, jadi kita berpendidikan, kita belajar itu adalah salah satu kita membentuk insan kamil dengan ciri-cirinya yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Penanaman akhlak mulia dan karakter juga bisa melalui dengan pendidikan gitu. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.